Baik semuanya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang media pembelajaran, lanjutan dari materi sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan perkuliahan ya, secara meeting online di jadwal kita. Jadi hari ini Ibu akan melanjutkan perkuliahannya melalui media YouTube ya. Silakan nanti Anda pahami materi-materi lanjutan dari materi media pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang kerucut pengalaman Edgar Dale, yang mana kerucut ini ada yang mulai dari simbol verbal, simbol visual, radio, film, pameran, kemudian pariwisata, demonstrasi, pengalaman yang didramatisir, pengalaman logis, dan pengalaman langsung. Jadi kerucut segitiga ini semakin ke atas itu semakin abstrak, dan semakin ke bawah itu semakin konkret. Gitu. Kalau bisa kita pahami bahwasanya ketika kita membuat media pembelajaran bersifat simbol atau verbal itu sangat abstrak sekali. Kemudian disusul dengan simbol visual, contohnya itu kalau simbol visual itu kita bisa menggunakan simbol-simbol yang divisualisasikan. Ada juga yang berupa radio atau gambar mati, begitupun juga ada yang berupa film, televisi atau televisi contohnya. Kalau radio ini juga bisa, kalau sekarang kita bisa menggunakan MP3 ya, MP3 itu bisa. Kemudian semakin ke bawah, semakin konkret bisa kita gunakan dengan media pembelajaran atau pengalaman dengan media pameran atau pariwisata, demonstrasi, sampai di pengalaman langsung ya. Jadi kalau kita melihat kerucut pengalaman ini juga bisa kita menentukan media yang baik itu yang untuk lebih abstrak atau lebih konkretnya, karena di sini sudah ditentukan bahwasanya kerucut pengalaman itu seperti di sini gitu ya. Selanjutnya ada kerucut pengalaman dari apa yang sudah saya bacakan tadi itu menjadi pertimbangan dalam membentuk pilihan alat bantu atau pembelajaran yang paling sesuai kita gunakan pada saat memilih pilihan alat bantu pembelajaran. Setelah itu, ini pada tahun 1950 teori komunikasi itu mulai dipengaruhi atau mempengaruhi apa ya, sehingga selain sebagai alat bantu dalam pembelajaran juga sebagai penyalur pesan atau informasi. Nah, itulah yang saat ini kita kenal sebagai media. Teori ini sangat penting dalam penggunaan media untuk kegiatan pembelajaran. Maka dari itu ketika kita mengadakan PBM sebagai proses komunikasi, ada beberapa istilah nanti yang harus kita kenal. Yang pertama ada proses belajar, itu yang nantinya adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media atau saluran tertentu ke penerima pesan. Nah, dari ini kita punya dua istilah. Ada yang namanya encoding dan decoding. Pesan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi itu disebut encoding. Selanjutnya penerima pesan menafsirkan simbol tersebut disebut decoding. Jadi kalau misalkan media itu adalah encoding, yang menerima pesan mensiarkan simbol tersebut itu adalah decoding. Jadi siapa yang menafsirkan simbol itu? Ya Anda atau siswa gitu ya. Nah, efektivitas komunikasi pembelajaran ditentukan oleh sejauh mana isi pesan dari pengirim, diterima enggak, apa maksimal enggak apa yang disampaikan. Kalau maksimal berarti efektif, kalau enggak ya berarti ini kurang efektif. Gitu. Semakin sempurna atau lengkap atau makin efektif, makin banyak kekeliruan atau kekurangan, makin kurang efektif. Ini adalah gambar ya, ketika kita mengistilahkan bahwasanya ini adalah proses komunikasi yang gagal. Artinya si dosen A atau komunikator atau guru gitu ya di sini yang bertindak sebagai
sender ini, komunikator ya. Komunikator itu adalah guru, dosen, tutor gitu ya. Itu menyampaikan informasi atau menyampaikan materi. Namun itu yang di sebelah kanan kita nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah komunikan atau receiver yang menerima pesan kita. Bayangin ketika kita langsung menyampaikan tanpa ada pelantara media, itu ada yang ketika kita menyampaikan A, ada siswa kita yang menerima atau mahasiswa kita menerima A. Ada yang A1, ada yang A2, ada yang B bahkan gitu ya. Jadi apa ya? Ini itu artinya pesan itu tidak tersampaikan dengan benar semua ke semua komunikan gitu ya. Jadi komunikator menyampaikan pesan ke komunikan itu tidak sama gitu ya, apa yang didapat. Itu disebut proses komunikasi yang gagal. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada proses komunikasi yang berhasil. Artinya apa? Dari sumber A kemudian disampaikan oleh komunikator. Di sini misalkan dosen, guru gitu ya, menyampaikan informasi. Kemudian sebelum menyampaikan informasi-informasi itu tidak langsung disampaikan ke komunikan, namun ada melalui media itu yang di tengah itu ya. Contohnya seperti itu. Sehingga dengan pelantara media itu maka pesan akan tersampaikan dengan baik atau dengan benar. Sehingga inilah salah satu peran media pembelajaran itu gitu ya. Sehingga komunikator dengan komunikan itu memiliki persepsi yang sama apa yang disampaikannya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Ada beberapa mungkin nanti yang kita gunakan apa yang membahas tentang klasifikasi dan karakteristik media. Dalam teknologi pendidikan memang media atau bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional. Media atau bahan itu adalah apa? Softwarenya. Nah, media seringkali juga dikacaukan dengan peralatan. Media memerlukan peralatan. Peralatan adalah hardware. Nah, menurut Rudy, dia mengatakan bahwa kalau media dibagi 3 unsur pokoknya. Apa? 3 itu suara, visual, dan gerak visual. Yang berarti adalah gambar, garis, dan simbol. Sedangkan dancan itu semakin rumit jenis perangkat makin mahal. Jadi kalau misalkan perangkatnya semakin rumit itu harganya semakin mahal. Kalau BRICS itu mengartikan bahwa kesesuaian rangsangan dengan karakteristik peserta didik 13 macam media. Ada suara, media, cetak, objek, dan lain-lain. Itu adalah karakteristik media pembelajaran menurut beberapa para ahli. Nah, di sini lagi ada kalau kita mengklasifikasi media, itu apa aja? Ada media visual, ada media audio, ada media audio visual gitu ya. Nah, coba kalian berikan contohnya media visual itu apa? Media audiovisual itu apa contohnya? Kemudian media audiovisual itu apa contohnya? Silakan nanti komen ya di bawah jawabannya apa. Media visual contohnya ini, media audio contohnya ini, media audiovisual contohnya ini. Jangan lupa disertakan nama dan NIM-nya. Terima kasih. Jangan saya harap tidak copy paste dari jawaban temannya ya. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terus belajar, terus menjaga kesehatan. Kerjakan tugas-tugas dengan baik. Semoga nanti berhasil di mata kuliah media pembelajaran yang saya ampu. Sukses selalu buat kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.